Halo, selamat datang di Jujur Pandis Channel. Terima kasih bagi kalian yang udah like dan subscribe di video-video sebelumnya. Di video kali ini jangan lupa like dan subscribe-nya juga ya. Nah, kali ini aku akan bawain film Naked Weapon yang akan diperankan oleh Maggie Q yang akan berperan sebagai Charlie di film ini. Yuk, langsung aja ke ceritanya. Di awal film ditunjukkan dua polisi senior yang sedang mengintai seorang wanita bernama Fiona yang memasuki sebuah hotel. Fiona dicurigai telah diculik dari umur 12 tahun dan dilatih hingga sekarang menjadi pembunuh bayaran oleh Madam M. Polisi ketiga adalah junior yang baru masuk bernama Jack, yang sering disuruh-suruh untuk membelikan makanan. Polisi-polisi itu tidak mau langsung menangkap Fiona, karena mau menunggu Fiona kembali ke Madam M dan meringkus Madam M sekalian. Ternyata benar, Madam M memang berada di sekitar sana dan memberi instruksi pada Fiona untuk melakukan tugasnya. Masuk ke kamar melayani seorang pria terlebih dahulu, lalu membunuhnya. Setelah membunuh, Fiona pun keluar dengan santai, tapi anak buah yang menjaga kamar menelepon orang yang tadi dibunuh, dan tentu saja tidak ada yang mengangkat. Para anak buahnya langsung merasa ada yang aneh, hingga langsung menyerang Fiona. Tapi dengan keahlian Fiona tentu saja dapat melepaskan diri. Tapi saat menjalankan mobil, anak buah orang yang tadi dibunuh sempat merudal mobilnya. Langsung kedua polisi senior langsung turun, hingga terlibat baku tembak. Tidak hanya dengan anak buah orang yang dibunuh tadi, tapi juga dengan Madam M, yang memastikan Fiona meninggal dengan menembaknya lagi. Hingga kedua polisi senior itu pun meninggal. Jack yang datang telat akibat disuruh lagi, justru berhasil selamat. Beberapa bulan setelah itu, Jack menemukan banyak kasus anak perempuan yang menghilang dari berbagai negara. Anak-anak itu berumur sekitar 12-13 tahun. Dan satu lagi kesamaan mereka, yaitu mereka semua pandai olahraga atau bela diri. Jack amat sangat takut bila satu pembunuh wanita Madam M mati, Madam M akan mencari banyak penggantinya. Tapi ternyata itulah kebenarannya. Madam M membawa 3 anak terakhir ke sebuah pulau. Ada salah satu yang marah-marah minta diantar pulang, hingga Madam M berkata, "Kamu mau pulang? Oke, pergilah." Anak itu mulai berlari, dan yang ada malah ditembak oleh penjaga yang memegang senjata di sana. Anak-anak itu di sana diajari cara bertarung. Malam itu, kedua anak yang baru datang tadi saling memperkenalkan diri. Yang berwajah campuran bernama Charlene, dan yang berwajah Cina adalah Cat. Lalu tiba-tiba anak lain ada yang mengajak untuk melarikan diri secara diam-diam. Sebenarnya Charlene mau ikut, tapi dilarang oleh Cat, karena Cat merasa anak-anak yang melarikan diri itu tidak akan lolos. Benar saja, keesokan harinya saat sedang berlatih, ketiga anak itu ditemukan meninggal. Sejak itu tak pernah ada lagi yang mencoba melarikan diri. Setelah 6 tahun berlalu, anak-anak itu sudah dewasa. Ternyata mereka tidak hanya diajari cara bertarung, tapi juga diberi pelajaran komputer, biologi tentang tubuh manusia, dan cara membunuh dengan mematahkan tulang belakang mereka. Mereka juga diajari cara berdandan, cara berjalan, cara memakai pistol. Charlene dan Cat sudah berteman dengan amat sangat dekat. Mereka saling menguatkan satu dengan yang lain. 6 tahun telah berlalu. Madam M merasa waktunya untuk memberi mereka tugas baru, yaitu membunuh pasukan tentara musuh bila tidak mau mati. Cat berhasil selamat, begitu juga Charlene, yang kali pertama membunuh orang. Charlene merasa amat sangat ketakutan dan bersalah, tapi Cat menguatkannya dan menghiburnya. Malamnya, Charlie dan Cat mengobrol lagi. Mereka memang dari keluarga yang amat sangat berbeda. Cat hidup sendirian dan sangat kekurangan, hingga waktu Madam M membawanya, Cat merasa benar-benar tertolong. Sedangkan Charlene berasal dari keluarga kaya yang berkecukupan dan bahagia walau ibunya single parent. Tapi toh nyatanya di tempat ini mereka amat sangat dekat. Saat sedang mengobrol itu, mereka dikagetkan dengan Madam M yang mendobrak pintu kamar mereka dan mengawali dengan tembakan agar mereka semua diam. Madam M berkata, "Dengar, ini tugas kalian. Bunuh cewek terdekat dan bawa mayatnya keluar. Apabila dalam 2 menit tidak keluar, maka kalian akan ditembak mati." Mereka semua awalnya bingung, tapi mereka sadar mereka benar-benar akan ditembak bila mereka tidak keluar. Maka mereka pun mulai berkelahi. Charlene dan Cat berhasil selamat dengan membawa mayat masing-masing. Di luar, Madam M berkata, "Selamat, kalian sudah menunjukkan keberanian dan kekuatan kalian pada segala situasi. Sekarang, lihatlah ke sekeliling kalian."
wanita-wanita ini bukan temanmu lagi, karena besok hari kelulusan kalian. Tapi hanya akan ada satu yang hidup. Siapakah itu? Nah, sekarang tidurlah. Tapi dalam situasi seperti itu, siapa yang bisa tidur? Mereka semua terjaga malam itu. Charlene berkata, "Cat, bila besok kita berhadapan, berjanjilah, kau tak akan sungkan." Cat hanya menjawab, "Tidurlah." Keesokannya, Madam M menunggu mereka di arena berkata, "Kalian akan mengambil nomor urut. Nomor 1 akan masuk ke arena duluan dan bertarung hingga mati dengan nomor 2. Yang selamat akan menghadapi 2 orang lagi, yaitu nomor 3 dan 4. Pemenangnya akan menghadapi 3 orang lagi, yaitu nomor 5 sampai 7. Mendengar itu tentu saja banyak yang protes, tapi Madam M hanya menjawab, "Itu yang terbaik untuk kalian." Cat bertanya, "Bagaimana bila nomor 1 menang terus dalam 3 ronde?" Dijawab oleh Madam M. "Maka dia harus melawan 4 orang terakhir. 1 vs 4. Lalu mereka mulai mengambil nomor. Cat ternyata mendapat nomor 1, sedangkan Charlene mendapat nomor 10. Cat agak putus asa hingga sebelum masuk, Charlene membuat Cat lengah dan mengambil nomornya dan masuk ke dalam arena. Charlene berhasil memenangkannya. Ronde kedua melawan 2 orang juga berhasil dimenangkannya. Ronde ketiga melawan 3 orang juga berhasil dimenangkannya. Tapi Charlene sudah amat sangat kelelahan. Tapi untungnya ada Cat yang juga turut masuk di ronde keempat ini. Seorang wanita bernama Jing, yang seorang ahli dalam bela diri, merasa amat sangat terganggu dengan wanita yang selalu mengajaknya bekerja sama, hingga akhirnya ia pun membunuh wanita itu. Hingga jadinya adalah 2 vs 2. Cat menghadapi Jing dan Charlene menghadapi wanita yang satu lagi. Charlene berhasil memenangkannya, tapi Cat kesulitan menghadapi Jing hingga Charlene pun membantunya. Tapi karena sudah kelelahan, Charlene kalah, hingga mau dibunuh oleh Jing. Tiba-tiba terdengar suara Madam M berkata, "Berhenti. Kalian telah melebihi ekspektasiku. Jadi aku memutuskan melanggar aturanku dan mempertahankan kalian bertiga." Charlene dan Cat selamat. Keesokannya, Charlene, Cat, Jing makan malam bersama Madam M. Mereka tos bersama dan Madam M juga menyuruh masing-masing Charlene, Cat, dan Jing mencoba anggur mereka. Setelahnya Madam M memberitahu bahwa kontraknya akan berjalan selama 5 tahun dan setelahnya mereka bebas dapat pergi atau mau meneruskan bekerja pada Madam M. Dan tiba-tiba tubuh Charlene, Cat, dan Jing lemas. Madam M berkata, "Tenang, itu hanya obat penenang untuk buat tubuh kalian rileks." Lalu masuklah para lelaki. Madam M melanjutkan, "Sekarang tubuh kalian bukan milik kalian lagi, tapi tubuh kalian akan menjadi senjata terbaik kalian. Kalian harus bersedia betapapun kejinya, karena saat pria senang, itu juga adalah saat terlemahnya." Setelahnya banyak kejadian pembunuhan di seluruh dunia, dan semua menyebut pelakunya adalah boneka Cina, yang dimaksud tentu saja Charlene, Cat, dan Jing. Saat di Spanyol, Charlene mendapat tugas untuk membunuh seorang pria yang bernama Carlos. Tetapi ada kesulitan yang dihadapi Charlene karena Carlos mengetahui niat Charlene. Tapi Charlene tetap berhasil membunuhnya. Yang jadi masalah sekarang adalah bagaimana cara keluar dari tempat itu dengan anak buah Carlos yang begitu banyak. Untung Cat muncul dan menyelamatkan Charlene. Walau berhasil selamat, tapi pihak polisi, atau lebih tepatnya Jack, mendapat DNA Charlene dari tempat kejadian. Jack yang mengetahui tentang Charlene dan entah bagaimana juga dapat menebak tempat kejadian selanjutnya adalah di Hong Kong, yaitu tempat ibu Charlene berada. Jack pun langsung mendatangi ibu Charlene dan memohon pada ibu Charlene agar bekerja sama. Tapi tentu saja, ibu Charlene marah-marah anaknya yang hilang dituduh pembunuh. Tapi ternyata tidak lama kemudian Charlene memang menembak seorang pria di sana. Saat itu, ibu Charlene yang sadar akan hal itu langsung bertatap muka dengan Charlene. Charlene berbalik badan dan mulai lari, dengan dikejar Jack hingga mereka masuk ke dalam truk es krim. Dan truk tersebut ternyata ditutup pintunya. Di sana Jack dan Charlene saling menodongkan pistol hingga udara makin dingin. Akhirnya Jack menyerah dan mulai menurunkan pistolnya dan memberi jaket pada Charlene. Jack berbaik hati karena mungkin tahu Charlene sebenarnya adalah korban juga.
Dan apalagi Charlene juga sangat cantik. Jack berusaha menanyai Charlene tentang rahasia Madam M yang tidak dijawab. Akhirnya hanya bisa diam. Hingga Charlene bertanya, "Kamu mau jaketmu kembali?" Dijawab Jack, "Tidak, aku ini pria." Tapi lalu Jack bersin-bersin sendiri. Charlene hanya tersenyum. Merasa terhina, Jack berkata, "Itu benar. Metabolisme pria lebih cepat 50% dari wanita." Charlene hanya berkata, "Aku tak tahu kamu, tapi aku membeku." Jack menyuruh Charlene mendekat agar mereka bisa saling menghangatkan, yang dengan bingung dituruti oleh Charlene. Charlene berkata, "Kamu orang baik. Kamu tahu itu?" Yang tidak dijawab. Saat Charlene mengetahui bahwa truk es itu telah berhenti, cepat-cepat Charlene memukul Jack hingga pingsan, dan ia lari keluar ketika truk es itu dibuka. Percaya Charlene akan menemui ibunya, Jack menunggu di rumah ibu Charlene, hingga tiba-tiba mati lampu. Ternyata ibu Charlene didatangi oleh Jing yang ingin membunuh ibu Charlene. Jing berhasil menusuk ibu Charlene sekali. Untung Jack yang ada di sana menyelamatkannya. Jack dan Jing berkelahi. Ternyata Jack yang kalah. Dan muncullah Charlene yang menyelamatkan Jack. Gantian Charlene dan Jing yang berkelahi sekarang. Charlene berhasil memenangkannya dan membunuh Jing. Selesainya, Charlene segera meminta maaf pada ibunya dan mengantar ibunya dengan Jack yang menggendong ibu Charlene. Ibu Charlene memohon agar Jack tidak menangkap Charlene yang diiyakan dengan bingung oleh Jack. Jack sudah jatuh hati dengan Charlene. Saat melihat polisi di dekat rumah sakit, Charlene langsung terhenti. Jack sadar, lalu menyuruh Charlene pergi dan Nan memberinya nomor bila ingin bertanya tentang ibu Charlene. Esoknya, Charlene bertemu dengan Cat dan Madam M yang membuat kesepakatan agar Charlene menyelesaikan satu tugas terakhir dan Charlene dapat bebas. Charlene langsung mengokekan. Tugas terakhir adalah terkait pria bernama Ryuichi yang mau menyingkirkan pengkhianat di organisasinya. Padahal itu semua hanyalah jebakan Ryuichi yang ingin membalas dendam atas kematian Carlos. Saat Charlene dan Cat sampai, melihat layar yang berisikan wajah mereka, sadarlah mereka bahwa itu adalah perangkap. Layar pun berganti menjadi Madam M yang digantung badannya. Dan setelahnya Madam M dijatuhkan di hadapan mereka. Langsung Charlene dan Cat berniat pergi. Tapi ada anak panah berisi suntikan yang sebenarnya ke arah Cat. Tapi Charlene yang mendorongnya hingga ia yang terkena. Terdengar suara Ryuichi berkata, "Itu hanya sambutan ramah. Kamu akan merasa hangat dan bahagia." Charlene berhasil melompat dari jendela, tapi Cat tidak. Ryuichi berkata lagi, "Kamu akan menemukan temanmu di dermaga 14. Charlene yang tidak tahu harus berbuat apa, menelepon Jack, yang langsung datang ke pantai tempat Charlene berada. Di sana Charlene mulai menciumi Jack. Merasa ada yang aneh, Jack pun meminta Charlene berhenti dan membawanya ke air di pantai agar Charlene tersadar. Ternyata cukup berguna, Charlene sadar. Kali ini Charlene benar-benar menciumnya. Keesokannya Jack terbangun dengan Charlene yang sudah pergi dengan hanya meninggalkan surat berisi, "Bila takdir tersenyum pada kita, kita akan bertemu lagi." Jack sedih. Charlene tentu saja pergi ke dermaga 14. Tapi malah menemukan Cat yang berada di kaca dengan tubuhnya tergantung seperti boneka mainan. Ryuichi memainkan Cat seperti boneka hingga Cat berkata, "Tolong bunuh aku." Charlene menangis. Ryuichi berkata, "Kalian punya waktu 10 detik. 10 detik itu hanya Cat yang berkata betapa sayangnya ia pada Charlene. Dan Charlene hanya bisa terdiam hingga Ryuichi kembali membawa samurainya dan mulai memenggal Cat. Charlene langsung menangis-nangis hingga Ryuichi muncul di belakangnya, berkata, "Kita sama-sama saling dendam. Ayo kita selesaikan ini dengan senjata paling primitif." Charlene langsung menyerangnya. Charlene seperti sedikit kalah, bahkan matanya pun dilukai oleh Ryuichi. Tapi Charlene tetap melakukan perlawanan. Ryuichi yang melihat Charlene tidak dapat melihat, mungkin terlalu pede. Ryuichi memukuli Charlene, tapi Charlene bisa menebak arah pukulnya. Dan saat itulah Charlene menyerang dan membunuh Ryuichi. Di akhir cerita diperlihatkan Jack dan ibu Charlene yang sudah sehat datang ke vihara. Jack mengambil sebuah ramalan, yang saat mau dibacakan orang itu berkata, "Aneh, ada seorang perempuan yang mendapat ramalan seperti ini, sama persis." Jack bertanya, "Apakah ia mencari orang?" Yang dijawab, "Iya, dia mencari pria yang ditemunya di truk es krim." Jack langsung bertanya, "Di mana dia?" Dijawab, "Baru saja pergi." Langsung Jack berdiri dan mulai mencari Charlene.
Katakan aku berkhayal. Kadang aku merasakan kehadiran Charlene, seolah kita ada di orbit yang sama. Dan jika kita tetap di jalur ini, kita akan bertemu lagi. Aku hanya berharap itu tak akan lama. Kata-kata Jack yang menyudahi film kali ini.